Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami melalui video ini dengan materi sosialisasi. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari dosen pada mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu Pak Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Dairis Taumasis Jenrato dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu sosialisasi. 1. Latar belakang. Sosialisasi pada umumnya diketahui sebagai suatu proses pembelajar. Ini terjadi karena seperti sifat manusia yang tidak akan pernah puas pada sesuatu yang belum diketahuinya. Sosialisasi tersebut bentuk upaya memberikan penjelasan pada suatu objek yang akan diterima kepada subjek. Sosialisasi bisa dilakukan dalam suatu agenda perkumpulan baik formal atau non-formal, sehingga sosialisasi dianggap sangat penting bagi masyarakat agar tujuan dapat tercapai. Nama saya Calit, saya dari kelompok 1 akan membacakan tentang pengertian sosialisasi. Pengertian sosialisasi secara sederhana dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai dan norma sosial ke dalam individu. Sosialisasi merupakan bagian inti dari proses interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, kita senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam proses sosial, interaksi terjadi sosialisasi. Sejak kita lahir di dunia, proses sosialisasi sudah dimulai. Misalnya ketika orang tua kita mengajarkan kita berbicara, menyuruh kita makan dengan tangan kanan, atau mengajak kita bermain. Sosialisasi mengandung nilai yang nantinya kita refleksikan ketika sudah mencapai kedewasaan berpikir. Sosialisasi sangat erat kaitannya dengan kepribadian kita. Secara mudah dapat dipahami apabila sosialisasi yang mengisi tubuh kembang kita adalah tentang kekerasan. Kita akan menjadi pribadi yang keras apabila waktu kecil kita nabrak meja yang disalahkan. Saat dewasa kita nabrak tiang yang disalahkan. Maksudnya, kita cenderung menyalahkan menyalahkan orang lain. Untuk memahami istilah sosialisasi, ada baiknya kita langsung merujuk pada definisi atau pengertian sosialisasi yang sudah dibuat oleh para ahli sosiologi. 1. Surjono Sukanto mendefinisikan sosialisasi sebagai proses sosial di mana individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai perilaku orang-orang di sekitarnya. 2. Peter L. Berger mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses individu menjadi anggota masyarakat yang partisipatif. Ketiga, Horton dan Han mengatakan sosialisasi adalah proses seorang menghayati norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbul kepribadian yang unik. 4. Edward Sells mendefinisikan sosialisasi sebagai proses sosial seumur hidup seseorang yang dijalani sebagai anggota kelompok dan masyarakat melalui pembelajaran kebudayaan. Yang kelima, Nursal Lud mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses adaptasi individu terhadap masyarakatnya. Jenis-jenis sosialisasi terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Menurut Peter L. Berger dan Luckman mendefinisikan sosial primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Di dalam sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Merliana Prolihan Buang Menalu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang membantu seorang individu menerima nilai-nilai dengan belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikan seorang individu tersebut bertambah wawasannya.
Adapun beberapa agen-agen sosialisasi yang utama yaitu sebagai berikut. 1. Keluarga. Keluarga merupakan intuisi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi dalam keluarga tersebut. Pertama, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka di antara anggotanya, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. Kedua, orang tua memiliki kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga menimbulkan hubungan emosional yang dimana hubungan ini sangat diperlukan dalam proses sosialisasi. Ketiga, adanya hubungan sosial yang tetap, maka dengan sendirinya orang tua memiliki peranan yang sangat penting terhadap proses sosialisasi kepada anak. Yang kedua, yaitu lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendidik anak-anak sebagai langkah untuk mempersiapkan potensi anak dalam rangka membangun negara. Anak dididik untuk menjadi anak yang memiliki disiplin, misalnya ketepatan waktu belajar, waktu istirahat, pulang, dan sebagainya. Selain dididik dalam aturan sekolah, seorang anak juga harus dididik untuk mengetahui aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan sosial adalah tempat atau suasana di mana sekelompok orang merasa sebagai anggota lingkungan tersebut. Di lingkungan manapun, seseorang pasti akan tersosialisasi dengan tata aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Sebab, kumpul dengan orang baik pasti akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Kumpul dengan orang yang tidak baik pasti akan menjadi orang yang tidak baik. Semua peran tersebut merupakan hasil sosialisasi secara tidak langsung dan masing-masing lingkungan sosial di mana seorang berada. Yang keempat yaitu keagamaan. Agama merupakan salah satu lembaga sosial yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dipatuhi. Agama sebagai salah satu lembaga sosial, sebab dalam ajaran agama manusia diharuskan hidup dalam keteraturan sosial. Manusia semenjak dilahirkan dikenalkan dengan tata aturan agama agar ia tidak memiliki kepribadian yang menyimpang seperti berzina, berjudi, mencuri, membunuh, merampok, menganiaya, dan berbagai tindakan menyimpang lainnya. Dari agama seseorang mempunyai kepribadian yang baik. Yang kelima yaitu media massa. Media massa memiliki pengaruh besar pada masa sekarang dalam menyebarluaskan informasi dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Sosialisasi anak melalui cara film, majalah anak-anak, dan radio sangat berpengaruh pada proses pembentukan karakter pribadi anak. Kesimpulannya yaitu, sosialisasi merupakan proses belajar seseorang menuju pembentukan kepribadian melalui pemahaman mengenai kesadaran terhadap peran diri yang dijalankan dan peran yang dijalankan orang lain. Sosialisasi juga dapat dimaknai sebagai suatu proses di mana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan yang dimulai dari agen-agen sosial. Yang terpenting adalah dari keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, dan media massa. Jenis sosialisasi ada dua, yaitu primer atau keluarga dan sekunder masyarakat. Saran. Pentingnya pengetahuan tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian yang sekarang harus diterima oleh siswa-siswi sekolah menengah atas, agar kelak mereka tidak melakukan kesalahan terhadap anak serta mereka dapat berperan penting di lingkungan masyarakat dengan pengetahuan yang mereka miliki.